Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya setan-setan itu ketika Ramadan dibelenggu. Ini udah kita ketahui sejak kita kecil. Tapi kemudian kita bertanya, kalau setan dibelenggu, kenapa di bulan Ramadan ini masih banyak orang yang melakukan kejahatan? Masih banyak orang yang marah-marah. Masih banyak orang yang melakukan kekejian kepada orang lain. Apa benar setan dibelenggu? Nah, untuk memahami hadis tersebut, kita harus mengetahui dulu apa makna setan sebetulnya. Di dalam bahasa Arab, syaitan itu berasal dari kata syaitan yang artinya adalah tali panjang, tali yang sangat panjang, atau juga bisa dikatakan bu'd atau sesuatu yang jauh. Nah, setan itu menurut Al-Ghazali adalah ketika kita memiliki tali kekang. Jadi kalau diibaratkan manusia itu memiliki jiwa atau emosi, emosinya itu seperti kuda. Kata Al-Ghazali, kita yang mengendalikan kuda itu, kita yang mengendalikan emosi itu, atau kuda itu pergi kemana-mana membawa kita tanpa bisa kita kendalikan. Kalau tali kekang kita itu pendek, cukup, maka kita bisa mengendalikan kuda. Tapi kalau tali kekang kita panjang, gitu kan ya, itu nggak akan bisa mengendalikan kuda tersebut. Terlalu panjang untuk bisa memberikan instruksi kepada kudanya. Demikian juga dengan emosi kita. Kalau kita terlalu jauh, kita terlalu lemah dalam mengontrol emosi kita, maka diri kita akan dikendalikan oleh emosi. Orang marah-marah itu ketika dia tidak marah, dia akan tahu bahwasanya saya tadi melakukan hal yang bodoh. Marah-marah nggak karuan, bentak-bentak orang di depan umum dan segala macam. Atau hal bodoh yang sering kita lakukan, yaitu memberikan komentar nyinyir di sosial media. Itu kita lakukan ketika emosi, dan ketika pas nggak emosi kita baru sadar, tadi komentar saya itu bodoh banget ya. Nah, di saat kita tidak memiliki kontrol terhadap emosi, di saat itulah sebetulnya setan berperan. Setan bukan dalam artian makhluk halus, ya kan, yang menggoda manusia, tapi setan di situ adalah ego kita. Setan itu adalah emosi kita. Di dalam surat An-Nas, Allah mengatakan bahwasanya yang memberikan waswisu, yang merayu manusia, merayu di hati manusia, memberikan bisikan-bisikan itu bukan hanya jin, tapi juga An-Nas, yaitu manusia sendiri. Jadi yang menggoda manusia itu bukan hanya jin, tapi juga manusia sendiri. Dan manusia yang paling dekat dengan hati kita adalah diri kita sendiri. Dalam artian, setannya itu adalah ego kita sendiri, emosi kita sendiri. Ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi, ketika itulah sebetulnya kita digoda oleh setan. Nah, ketika bulan Ramadan, Nabi mengatakan setannya dibelenggu. Dalam artian apa? Dalam artian ego kita, emosi kita dibelenggu karena kita berpuasa. Ketika puasa, kita mampu mengontrol emosi. Ketika puasa, kita mampu mengendalikan ego kita. Oleh karena itu, disebutkan bahwasanya setan itu dibelenggu. Jadi jangan berpikir bahwasanya yang dibelenggu itu adalah makhluk-makhluk halus yang selama ini dianggap menggoda manusia. Para sahabat Nabi sendiri sering menyebut hal-hal yang buruk itu sebagai setan. Jadi setan itu bukan makhluk, bukan sebuah entitas, ya, bukan creature,
tapi sebuah sikap. Sikap apapun yang buruk itu adalah setan. Baik itu dilakukan oleh jin, dilakukan manusia, atau dilakukan oleh makhluk apapun. Dengan demikian, maka kita bisa pastikan bahwasanya dengan puasa kita mampu untuk membelenggu setan yang ada di dalam diri kita, yaitu an-nafsul al-ammarah, yaitu jiwa yang selalu mengajak kita untuk melakukan keburukan. Semoga puasa kita ini mampu untuk membuat diri kita mengendalikan emosi sehingga tidak ada lagi setan yang berkeliaran di dalam hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.